wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurhanita dari kelas S5C dengan NIM Akil 100. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi yang saya peroleh dalam mata kuliah Sosiologi Hukum yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Juli Janto, SAG MAG. Materi pertama, pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial, baik dari aspek analitis maupun empiris. Karakteristik hukum yaitu aturan yang ditetapkan pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat dengan ciri-ciri bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa. Objek sosiologi hukum ada dua, yaitu objek material dan objek formal. Materi kedua yaitu hukum dan masyarakat. Hukum dan masyarakat didefinisikan sebagai perubahan dalam kelembagaan masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan perilaku masyarakat. Karakteristik hukum yaitu hukum bersifat universal, menetapkan hukum berdasarkan realitas, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, sanksi hukum berlaku di dunia maupun di akhirat. Materi ketiga yaitu tentang yuridis empiris dan yuridis normatif. Yuridis empiris adalah penelitian hukum yang menggabungkan metode normatif dan empiris, fokus pada implementasi ketentuan hukum dalam konteks peristiwa hukum di masyarakat. Pendekatan yuridis empiris yaitu mengamati hukum dalam praktik, data diperoleh melalui studi lapangan. Objek kajian dalam yuridis empiris yaitu efektivitas hukum, kepatuhan kepada hukum, peranan lembaga hukum. Yuridis normatif yaitu pendekatan yang menelaah norma dan aturan hukum melalui studi kepustakaan. Pendekatannya yaitu law in book study dan doktrina. Objek kajiannya norma dasar dan asas hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan keputusan kepengadilan. Materi keempat yaitu mazhab pemikiran hukum positif. Positivisme hukum menekankan pemisahan tegas antara hukum dan moral, fokus pada hukum yang berlaku dibandingkan hukum yang seharusnya. Jenis-jenis hukum positivisme yaitu hukum positivis analitis dan hukum murni. Prinsip-prinsip positivisme yaitu hukum identik dengan undang-undang, tidak ada hukum mutlak antara hukum dan moral, hukum dipahami sebagai sistem logis tertulis. Materi kelima yaitu masa pemikiran hukum atau social jurisprudence. Aliran dalam filsafat hukum yang menekankan bahwa hukum yang baik harus sesuai dengan nilai-nilai hukum dalam masyarakat. Hubungan hukum dan masyarakat yaitu sebagai norma sosial yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai masyarakat. Perbedaan antara sosiologi hukum yaitu mempelajari hukum dari perspektif masyarakat, mempelajari masyarakat dari perspektif hukum. Materi keenam yaitu mazhab pemikiran hukum, living law, dan utilitarianisme. Hukum yang ditemukan dalam masyarakat bukan diciptakan merujuk pada norma-norma yang hidup dan diakui oleh masyarakat. Perubahan dalam negara modern, the living law sering diabaikan dan digantikan oleh hukum positif meskipun di Indonesia masih diakui dalam konteks masyarakat, adat, dan hak-haknya. Karakteristik hukum tidak tertulis, responsif, dan progresif, berasal dari kebiasaan dan norma sosial, sanksi tidak selalu ada, bertujuan mencapai keadilan. Civil law dan common law, setiap masyarakat memiliki tradisi hukum yang berbeda-beda dengan karakteristik yang dipengaruhi oleh budaya mereka sendiri. Materi ketujuh yaitu pemikiran hukum David Emil Durkheim. Emil Durkheim menyatakan penciptakan pendekatan ilmiah terhadap fenomena sosial, fokus pada bagaimana masyarakat mempertahankan integritas dan koherensinya di era modern. Teori dan gagasannya yaitu menggambarkan fenomena sosial yang secara independen dari tindakan individu, menjelaskan bagian-bagian masyarakat berdasarkan fungsinya dalam menjaga keseimbangan sosial, berbeda dengan individualisme metodologis. Materi ke-8 yaitu tentang hibrokarbon. Pemikiran dan teorinya yaitu teori Abbasiyah, yaitu konsep solidaritas kelompok yang menjadi dasar kehidupan sosial. Klasifikasi masyarakat ada 3, yaitu pertama masyarakat primitif yaitu hidup berpindah dan tidak mengenal peradaban. Kedua, masyarakat pedesaan, hidupnya menetap dengan mata pencarian petani dan peternakan.
masyarakat kota, masyarakat berperadaban dengan kegiatan ekonomi dari perdagangan dan industri. Teori siklus sejarah yaitu masyarakat mengalami 4 siklus bersejarah, yaitu fase kebangkitan, kegemilangan, kemerosotan, dan keruntuhan. Kesembilan yaitu Max Weber. Karya utama yaitu Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, penelitian tentang hubungan antara agama dan perkembangan ekonomi terutama di budaya barat. Pemikiran Weber mengkaji hubungan antara pemikiran agama dan kegiatan ekonomi serta stratifikasi sosial. Karya-karyanya mencakup analisis berbagai agama termasuk Konfusianisme, Hindu, Buddha, Yudaisme, meskipun penelitian tentang Yudaisme tidak sempat berlanjut sebelum kematiannya. Gagasan utama Hart yaitu menyatakan bahwa hukum bukan hanya pemerintah penguasa yang didukung oleh ancaman, menentukan peraturan di masyarakat, mengatur pembuatan dan pengubahan peraturan, menentukan pelanggaran dan sosiologi hukum. Ke-10 yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keefektivitasan hukum dalam masyarakat. Efektivitas hukum yaitu kemampuan hukum untuk menciptakan situasi yang diharapkan, sedangkan hukum berfungsi sebagai kontrol sosial dan alat rekayasa sosial. 5 syarat keefektivitasan hukum yaitu kejelasan aturan, pengetahuan masyarakat, mobilitas hukum, mekanisme penyelesaian sengketa, pengakuan terhadap hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektivitasan hukum: kaidah hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, kesadaran hukum masyarakat, budaya. Ke-11 yaitu Law and Social Control. Hukum sebagai kontrol sosial yaitu hukum dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berfungsi sebagai pengawas terhadap jalannya pemerintahan. Tujuannya adalah mencapai keseimbangan antara stabilitas dan perubahan sosial. Sifat sosial kontrol ada 2 yaitu preventif dan represif. Fungsi hukum yaitu 1 sebagai sarana pengendalian sosial dan 2 sebagai sarana rekayasa sosial. Tujuan hukum yaitu mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. 2 menegakkan suplementasi hukum. 12 yaitu legal pluralisme. Pluralisme berasal dari 2 kata yaitu plural berarti keberagaman, isme yaitu paham, jadi pluralisme yaitu keberagaman pemahaman. Pluralisme hukum didefinisikan sebagai adanya dari lebih satu hukum dalam suatu lingkungan sosial. Ini merupakan kritik terhadap ideologi sentralisme hukum yang menganggap hukum negara sebagai satu-satunya hukum yang berlaku. Sentralisme hukum yaitu menempatkan hukum negara di atas kaidah hukum lain, seperti hukum adat, hukum agama yang dianggap sebagai tidak memiliki daya ikat lebih lemah. Perkembangan legal pluralisme yaitu legal pluralisme hukum berkembang melalui advokasi masyarakat adat, mendorong pengakuan hak tradisional dalam hukum nasional seperti yang tercantum dalam pasal 18B UUD 1945. Macam-macam hukum di Indonesia yaitu hukum adat, hukum Islam, hukum barat. Ke-13 yaitu hukum progresif. Hukum progresif adalah konsep hukum yang menekankan pada perubahan dan adaptasi hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai zaman. Hukum ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan memberikan solusi terhadap kondisi hukum yang tidak memadai. Karakteristik hukum progresif yaitu terobosan hukum, praktik hukum, tujuan menekankan penetapan hukum yang berdaya guna dan berkeadilan, menghindari keterkungkungan pada teks. Gagasan hukum progresif dikenalkan oleh Dr. Satjito Raharjo pada tahun 2002 sebagai respon terhadap ketidakpuasan publik terhadap sistem hukum